Tahukah kamu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bersama Badan Pusat Statistik atau BPS, lewat Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2025 menyatakan bahwa kelompok remaja usia 15-17 tahun memiliki indeks literasi keuangan paling rendah, yaitu hanya 51,86%. Itu menunjukkan bahwa banyak remaja dan generasi muda kurang paham dasar pengelolaan keuangan, suatu indikasi bahwa mereka kemungkinan tidak diajarkan pondasi keuangan sejak dini. Studi akademik di Indonesia tentang generasi muda juga menemukan bahwa banyak anggota generasi muda mengalami kesulitan finansial dan keadaan finansial rentan karena literasi keuangan yang rendah. Banyak anak muda memang belum diajari literasi keuangan secara sistematis, di sekolah maupun keluarga. Sesuai dengan klaim, banyak anak muda merasa hidup gagal bukan karena malas, tapi karena tidak pernah diajarkan pondasi keuangan yang benar. Rendahnya literasi keuangan membuat mereka rentan terhadap kebocoran keuangan, tidak ada tabungan, dana darurat, kesulitan merencanakan masa depan cocok dengan narasi, uang selalu habis, gaji kecil, bingung mulai dari mana. Oleh karena itu, membangun pondasi keuangan sejak muda bukan hanya penting, bisa jadi penyelamat finansial di masa depan. Studi tahun 2024 pada mahasiswa menunjukkan bahwa literasi keuangan, pengetahuan plus sikap plus kebiasaan, menentukan apakah seseorang akan benar-benar bisa memanfaatkan layanan keuangan dengan baik, bukan sekadar punya rekening bank. Jadi bukan soal punya uang atau punya rekening, tapi soal tahu cara kelola uang. Menurut SNLIK 2024, hanya 65,43% penduduk Indonesia yang memiliki literasi keuangan. Artinya, sekitar 34-35% orang belum paham dasar keuangan, dan sebagian besar dari mereka adalah generasi muda. Bayangkan, dari 10 temanmu, paling tidak 3-4 orang mungkin belum tahu cara atur uang dasar dengan benar. Kalau dari umur belia kita sudah terbiasa boros, maka saat gaji pertama pun risikonya tetap sama, gaji habis tanpa sisa. Banyak anak muda merasa hidupnya gagal bukan karena malas, tapi karena tidak pernah diajarkan pondasi keuangan yang benar. Kalau kamu sekarang merasa uang selalu habis, gaji kecil, dan bingung mau mulai dari mana. Video ini penting banget, karena setelah ini, kamu akan sadar bahwa masalah utamamu bukan uang, tapi pondasi yang tidak pernah kamu bangun. Sama seperti bangunan, hidup finansial juga punya pondasi. Kalau pondasi rapuh, kamu kerja keras seumur hidup tapi tetap tidak punya apa-apa. Pondasi keuangan adalah dasar yang menentukan kebiasaan uangmu, kemampuanmu menghadapi krisis masa depanmu 5-10 tahun ke depan. Tanpa pondasi, kamu seperti membangun rumah di atas pasir. Belanja emosional, FOMO lifestyle, tidak tahu cash flow, tidak punya dana darurat. Semua uang habis jadi konsumsi. Tidak punya tujuan finansial. Mindset wajib anak muda sukses. Uang itu alat, bukan tujuan. Belajar mengontrol diri lebih penting daripada mengontrol penghasilan. Kaya itu hasil proses, bukan hasil hoki. 1. Catat cash flow, tahu masuk dan keluar. 2. Dana darurat, min 3-6 bulan. 3. Proteksi, BPJS plus asuransi yang benar. 4. Hindari utang konsumtif. 5. Mulai investasi sejak uang kecil. Usia 30-an adalah masa panen, kalau pondasinya dibuat di usia 20-an. Tapi kalau pondasinya tidak ada, usia 30-an adalah masa panik. Mulai dari kontrol pengeluaran, simpan 10-20% dari penghasilan. Buat satu tujuan finansial jangka pendek. Kurangi FOMO, tambah skill, tambah income. Kalau kamu ingin hidupmu stabil di masa depan, jangan tunggu sampai terlambat. Pondasi keuangan bukan hanya tentang uang, tapi tentang kebebasan, ketenangan, dan masa depan yang kamu pilih sendiri. Kamu yang nonton sampai sini artinya kamu serius. Selamat, kamu sudah satu langkah lebih maju dari 90% anak muda lainnya. Jangan lupa like, komen, share dan follow akun ini agar kita bisa berkembang bersama-sama. Pondasi sama dengan perencanaan, memang masa depan tidak ada yang tahu tapi setidaknya kita punya rencana agar hidup bisa terarah dan ada tujuan yang ingin dicapai.